Hai, lo yang punya akses ke sosmed kayaknya pernah capek karena berita yang keluar akhir-akhir ini banyak yang di luar logika kenapa bisa kejadian. Dan salah satu yang bikin gue beneran nggak habis pikir adalah meninggalnya seorang mantan finalis Miss Swiss yang dibunuh lalu diblender suaminya. Lo nggak salah denger, iya, diblender. So, di Makeup Recap episode 2 ini gue akan membahas tentang tragedi yang menimpa Kristina Joksimovic yang disebabkan oleh Thomas suaminya sendiri. Sebelum mulai, kalau kalian ingin tahu apa produk makeup yang gue pakai, udah gue list di deskripsi ya. Dan content warning, di video ini akan ada penjelasan rinci mengenai peristiwa dan adegan kekerasan yang mungkin bisa menimbulkan ketidaknyamanan pendengar. Oke, side note dulu. Maaf kalau nantinya pelafalan atas nama orang atau daerahnya salah. Lidah Sunda gue suka keseleo baca banyak huruf konsonan berjajar. Lalu, nanti juga ada komentari dari gue dan hal tersebut nggak dimaksudkan untuk jadi disrespectful apalagi dibikin candaan. Tapi gue nggak bisa menahan diri melihat kelakuan manusia macam si Thomas ini. Pertama, gue mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang identitas si suami. Nggak melihat banyak hal di internet, entah itu artikel luar atau lokal. Dari kolom komentar Instagram dan beberapa artikel, gue menemukan kalau nama aslinya adalah Mark Ribben. Tapi media lokal dan lebih banyak berita lebih merajuk ke orang ini dengan nama Thomas. Soalnya merujuk ke hukum privasi Swiss. Jadi sepertinya gue juga bakal menggunakan nama Thomas. Side note lagi, gue tuh suka bingung kenapa dalam hal kayak gini, pelaku lebih butuh privasi. Apakah untuk memperlancar penyelidikan? I don't know. Yang ngerti mungkin bisa bantu jelasin di komentar. Meski gue menyebutnya sebagai Thomas, kalian udah tahu ya nama laki-laki bejat ini. Yang diketahui, Thomas adalah laki-laki berumur 41 tahun, seorang entrepreneur atau pengusaha sukses. Buktinya, tempat tinggalnya dengan Kristina dan kedua anak perempuan mereka terletak di Binningen, Basel, kota yang terkenal dengan biaya hidup tingginya. Kristina, bernama lengkap Kristina Joksimovic, merupakan wanita berusia 38 tahun dengan darah Serbia. Lahir di Binningen dan tumbuh dewasa dengan karir dan pencapaian mengesankan. Kegiatan dan prestasinya banyak loh. Dia juga punya pekerjaan di luar karir modelingnya, yakni menjadi pekerja tetap di bidang IT recruitment. Media lebih menyorot Kristina sebagai mantan finalis Miss Swiss karena memang impresif sih. Dia mendapat banyak sorotan dan perhatian dalam karir modeling tersebut setelah memenangkan kompetisi Miss Northwest Switzerland di tahun 2003. Prestasi tersebut kian melonjak kala Kristina menjadi finalis di kancah lebih tinggi lagi, yaitu Miss Switzerland pada tahun 2008. Prestasi dan kesuksesannya nggak hanya melibatkan diri sendiri, sebab Kristina kemudian berkarir menjadi catwalk coach. Dia tentunya punya kualifikasi memadai kalau dilihat dari riwayat modeling dan posisinya dalam kompetisi. Di pekerjaan yang ini, dia membantu banyak model dan wanita pebisnis untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Hal-hal kayak gitu tentunya penting untuk perempuan, dan khususnya buat model dan wanita pebisnis, buat membawa diri mereka di hadapan umum. Kalian pasti pernah ketemu wanita yang kalau lihat pun kalian segan atau kagum, karena mereka punya aura atau confidence yang mengundang hormat dan perhatian orang. Nah, hal seperti itulah yang dibantu Kristina dalam pekerjaan sebagai catwalk coach ini. Kalian bisa menemukan akun Kristina di Instagram di @catwalkcoach. Pekerjaannya sebagai catwalk coach ini juga mendulang prestasi. Yang paling mengesankan tentunya kemenangan Dominic Rinderknecht di Miss Universe pageant di tahun 2014. Again, kalau gue salah menyebut namanya, I'm so sorry. Kristina dan Thomas sendiri menikah pada tahun 2017 dan dikaruniai 2 anak perempuan. Dari tetangga-tetangganya, Kristina dikenal sebagai pribadi yang baik, saling sapa, kelihatan baik-baik aja hidupnya. Namun, tentunya nggak bisa ditebak ya kehidupan sebenarnya manusia lain. Sebelum akhirnya tiba pada kejadian mengerikan yang dilakukan si suami, sumber dari teman Kristina bercerita kalau sebenarnya hubungan suami istri ini nggak dalam keadaan baik selama berbulan-bulan. Bahkan, udah sampai dalam tahap memanggil polisi dengan laporan kekerasan dalam rumah tangga. Di sini gue mikir kayak, apa ya tindakan yang diambil polisi? Karena tindakan kekerasan ini nggak berhenti di situ. Bahkan tetangga Kristina berkomentar kalau polisi gagal melindungi wanita malang tersebut. Kalau ditanggapi dengan serius, pembunuhan ini tuh bisa dicegah. Mengutip LBC UK, dilaporkan hubungan Kristina dan Thomas bahagia-bahagia aja. Sampai pada tahun 2022, Thomas meluncurkan bisnisnya sendiri. Dari sana, Thomas mulai mudah marah dan temperamental. Mungkin bisnisnya nggak berjalan lancar, tapi nggak sampai berakhir membunuh orang juga.
So, again, di beberapa artikel bagian tubuh Christina disebut ditemukan oleh third party, tanpa spesifik siapa pada 13 Februari. Tapi beberapa artikel lagi menyebut bahwa ayah Christina lah third party tersebut. Awalnya orang tua Christina merasa khawatir, soalnya anaknya ini nggak ada kabar. Ditambah pengasuh cucunya bilang, Christina nggak muncul ketika di jadwal penjemputan dua anak perempuannya. Oke, kalian dengerin ini. Waktu Thomas ditanya kemana Christina, dia bilang nggak tahu lokasi istrinya. Terus, dia juga berkata kalau kadang-kadang Christina pergi gitu aja. Jawabannya nggak jelas. Buat gue itu udah red flag ya, karena dari cara Thomas menjawab, dia kayak mengabaikan. Ada yang nggak beres dari sikap dalam tanda kutip acuh tak acuhnya. Dia pura-pura nggak ada yang nggak beres, ngobrol sama ayah dari istrinya, ayah dari wanita yang udah dia bunuh. Malahan, dia bikin makan malam dan antar dua anak perempuannya untuk tidur, sementara tubuh Christina masih ada di rumah. Gila ya, kok bisa kayak gitu? Sewaktu ayah Christina balik lagi ke rumah tersebut, dia menemukan potongan tubuh Christina di ruangan laundry. Si ayah lihat ada helai rambut blond emas anaknya di tempat sampah, dan tampaklah potongan kepala Christina. Di waktu itu, dua cucu perempuannya lagi main di rumah yang sama, di ruangan sebelah. Oh my god, gak kebayang perasaan ayahnya gimana. Gue pun yang baca-baca artikelnya aja beneran merinding. Thomas kemudian ditangkap sehari setelah penemuan jasad Kristina Joksimovic. Pemberitaan kejadian ini tentunya masif dan menarik perhatian dari seluruh bagian dunia, termasuk Indonesia. Selain karena tindakan bejat, hal-hal yang terjadi dalam prosesnya benar-benar mengerikan dan nggak masuk akal lah. Oke, here's the thing. Nggak bisa mengelak dong, apa yang terjadi pada Kristina bukan pembunuhan mengingat kondisi tubuhnya. Literally sudah menjadi potongan tubuh karena dimutilasi. Ketika ditangkap, kepada penyidik, Thomas mengaku bahwa dia membunuh Christina karena membela diri. Setelah menurut pengakuan dia, istrinya menyerang dengan pisau. Dan karena panik, dia memutilasi tubuh istrinya. Aduh, gue speechless banget tapi in my opinion, nonsense. Ingat-ingat pengakuan Thomas ini sebelum kalian dengar apa yang bakal gue sampaikan selanjutnya. Udah? Oke, good. Dalam investigasi, ahli medis nggak menemukan bukti yang mendukung pernyataan Thomas soal dia membela diri. Lalu, Christina sudah meninggal sebelum dimutilasi dengan dicekik sampai meregang nyawa. Selain itu, ada juga bekas trauma benda tumpul. Di pengadilan, Thomas disebutkan pernah mencengkram leher istrinya dan membenturkan kepala Christina ke dinding. Thomas juga sempat mengajukan banding pembebasan, tapi ditolak oleh pengadilan setelah dia mengakui diri sebagai pelaku pembunuhan. Lo pada denger kan? Thomas membunuh Christina dengan cara mencekik sebagai pembelaan diri. Lalu karena panik, dia memutilasi tubuhnya. Bener-bener nggak habis pikir. Oh, thumbnail video ini ada kata di blender. Yes, di blender. Thomas memotong-motong tubuh istrinya di ruang laundry menggunakan gergaji jigsaw, pisau, dan gunting kebun. Lalu, nggak berhenti di sana, beberapa bagian tubuh dihaluskan pakai hand blender. Gue sempat mikir itu tipe blender kayak gimana ya, dan ternyata yang kayak gini. Belum beres, bagian yang sudah di blender itu dilarutkan ke dalam cairan kimia. Lo ngapain sih, Thomas? Speechless sumpah. Whatever the reasons atau motifnya, gue selalu bingung kenapa dalam hal kasus serupa begini, selalu tega melakukan hal sekeji itu. Jangan sampai sana deh, tindakan kekerasan aja dulu. Kayak, that's your wife? Why? Pengakuan soal membela diri itu, Thomas ungkapkan di rekonstruksi kejadian 1 bulan selanjutnya, di bulan Maret. Sorry, gue bacanya aja emosi. Gue ulang lagi. Thomas berkata ia membela diri setelah istrinya menyerang dia dengan pisau. Kemudian karena panik, Thomas memutilasi Christina, menghaluskan beberapa bagian tubuh pakai blender, lalu dilarutkan ke cairan kimia. Dengan bukti forensik berkata sebaliknya, investigator juga melaporkan bahwa Thomas menunjukkan tanda-tanda kurangnya empati dan sifat berdarah dingin juga memperlihatkan sifat layaknya seorang sosiopat dalam penilaian psikologis mereka. Saat ini, pengadilan mengenai kejadian mengenaskan yang menimpa Christina ini masih berlangsung. Proses kasus pembunuhan kayak gini memang nggak sebentar, tapi mari berharap dan berdoa Christina rest in peace dan mendapat keadilan, Thomas menerima balasan dan hukuman setimpal, juga keluarga yang ditinggalkan bisa diberi kedamaian. Kepikiran anaknya lagi, 2 orang perempuan. Lalu, ayahnya yang nemu jasad Christina.
Prihatin banget serius. Semoga mereka dimudahkan hidupnya. Bukan hanya keluarga, tapi juga semua yang dekat dengan mendiang Christina. Mantan Miss Switzerland, Krista Rigozzi, temannya Christina, bercerita ke media atas keterkejutan dan bela sungkawanya. Dia bilang Christina adalah wanita yang cantik dan baik hati. Krista juga memikirkan kabar kedua anak Christina. Pasti kabar yang bikin syok buat siapapun. Tapi gue masih kepikiran sama si polisi itu sih, karena kan sempat ada laporan soal KDRT. Again, semoga kasusnya cepat selesai dan Thomas bisa dihukum seperti yang seharusnya. Dan itulah berita kejadian tragis pembunuhan Christina oleh suaminya sendiri. Rest in peace. Make Up Recap episode 2 selesai. Kalau kalian mau request apa yang bakal dibahas di Make Up Recap, komen aja di bawah. Mau folklore, creepypasta, true crimes, misteri, komen aja deh. Siapa tahu gue bahas. Pengingat lagi, semua produk yang gue pakai ada di list di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan jejak dan apresiasi video ini. Juga cek Instagram dan TikTok gue di @tobinggar. Hati-hati dan jaga diri kalian. I hope I can see you next time dan kalian baik-baik aja. Thank you so much for watching. Bye.